kalau dia bisa membawa setiap saudara, entah itu saudara karena memang saudara sudah menjauh dari Tuhan, atau memang saudara sudah lama keluar dari kelompok, yaitu gereja Tuhan yang bersama-sama itu tadi. Tuhan punya begitu banyak cara untuk membawa saudara kembali untuk masuk ke dalam kelompoknya bersama-sama yang disebut dengan gereja Tuhan. Instastory, gereja, biapong, si Oma. We can only grow in relation, not isolation. Kita hanya bisa bertumbuh di dalam hubungan, bukan isolasi, bukan mengisolasi diri kita. Shalom, selamat pagi GKS Balikpapan. Coba bilang kanan kirimu, saya senang lihat kamu pagi hari ini. Sekali lagi kita beri apresiasi buat Joshua sama Novi. Dan kita beri apresiasi buat teman-teman kita yang sudah melayani Tuhan, yang di depan, yang di atas, yang di depan tadi pintu masuk, saudara masuk. Dan hari ini juga saya mau apresiasi buat Yusfa yang melayani kembali. Kalau saudara tahu ceritanya 2 minggu yang lalu dia harus masuk ICU karena harus pasang ring. Kita udah bilang sama dia, udah kamu istirahat tuh jangan melayani. Enggak, pastor mau melayani. Dia tetap ngotot dan dia 2 minggu kemudian dia udah atas bangku. Apresiasi buat Yusfa. So good. Tadi saya nangkap bahwa postingan IG saudara itu penting ya. Postingan IG saudara itu penting. Jadi kalau pada saat saudara hadir, saudara post, saudara capture foto, slide yang ada di dalam khotbah, lalu atau saudara video dari apa yang suasana yang terjadi, itu tanpa saudara-saudari Tuhan bisa pakai itu untuk bisa memberkati setiap orang. Seperti pada waktu itu bahkan biapong siapa waktu itu? Yulan aja dengan kue oma aja bisa menjadi saluran Tuhan. So jangan pernah anggap sepele hal apapun yang memang Tuhan sedang siapkan. Just lakukan itu dengan kesetiaan dan kesadaran. Nah, pagi hari ini sudah siap untuk menerima pesan Tuhan? Mari keluarkan catatan saudara semua. Kita punya satu budaya di dalam gereja ini. Setiap kali ada pesan Tuhan, kita keluar catatan kita, tab kita, atau note kita untuk kita bisa mencatat. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi siang hari ini kau hadir di tengah-tengah kami. Kau membawa kami pada ibadah ini bukan suatu kebetulan. Kami percaya kau yang berbicara bahwa setiap kami semua urapi hamba-Mu bisa membagi pesan dengan bahasa yang sederhana, yang mudah diterima dan dimengerti oleh setiap kami. Terima kasih Bapak, kami siap untuk menerima pesan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama dengan saya katakan amin. Pagi hari ini saya memberikan judul khotbah saya, My Transformational Journey. Persis dengan apa yang tadi yang disampaikan oleh Joshua dan Novi, dan apa yang sudah dibagikan oleh host, oleh Angel, tentang perjalanan transformasi saya. Di tema besar kita di tahun ini adalah momentum dan movement. Nah, kita telah belajar bagaimana momentum Tuhan itu terjadi ketika pada waktu itu Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng, dan setelah itu gereja mula-mula itu lahir. Gereja Tuhan itu lahir. Dan gereja mula-mula itu adalah sebuah pola atau sebuah contoh buat kita semua gereja Tuhan sampai hari ini. Artinya ada sebuah pola di dalam gereja mula-mula yang dimana setiap kita gereja Tuhan itu seharusnya melakukan itu, seharusnya mencontohkan itu. Seharusnya kita bangun itu di dalam gereja Tuhan. Nah, itu mari kita buka di Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 42, kita lihat polanya seperti apa. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Perhatikan kata dibaptis. Dan hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun, perhatikan kata bertekun. Dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Perhatikan kata pengajaran rasul-rasul dan kata persekutuan.
Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti, perhatikan kata memecahkan roti, dan berdoa. Perhatikan kata berdoa. Di dalam BMK-nya, di dalam bahasa Indonesia masa ini dikatakan dengan tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul dan selalu berkumpul bersama-sama. Ada kata bersama-sama. Mereka makan bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Perhatikan kata dengan tekun, perhatikan kata belajar terus, perhatikan kata selalu berkumpul, makan, berdoa bersama-sama. Apa yang tadi disampaikan, disaksikan oleh Joshua dan Novi itu meneguhkan apa yang saya bagikan pada hari ini. Tadinya dia datang sebagai seorang pengunjung, sebagai seorang pendatang, sebagai seorang stranger di dalam gereja ini karena dia pindah dari Samarinda. Pada waktu dia datang, dia mulai melihat sesuatu, dia mulai mengalami sesuatu, dan pada akhirnya dia memutuskan untuk meleburkan diri dia tertanam di dalam gereja ini sehingga menjadi bersama-sama. Sesuatu yang tadinya dia lakukan hanya sebatas keluarga intinya saja, beribadah selayaknya seorang Kristen, seorang yang percaya kepada Yesus. Akhirnya dia boleh masuk ke dalam satu hal di mana mereka bersama-sama. Tadi dikatakan dia mulai tertanam di dalam home. Dia sebut leadernya Neta dan Vano, dia mulai bersama-sama di dalam home itu, mulai berdoa bersama-sama, mulai makan bersama-sama, mereka mulai belajar bersama-sama dari para pemimpinnya. Nah, ada pola di sini yang kita perlu tangkap sebagai anak-anak Tuhan. Pola di mana yang telah dicontohkan kepada kita semua gereja Tuhan. Mereka melakukan segala sesuatu bersama-sama. Nah, bersama-sama itu artinya ada hubungan, nggak sendirian. Nah, apa sih membuat pada akhirnya tadi Joshua dan Novi mengatakan bahwa kami merasakan kehangatan, kami merasa diterima, kami merasa ini ada sebagai keluarga rohani. Apa sih membuat pada akhirnya mereka merasakan seperti itu? Karena adanya hubungan. Karena tanpa adanya hubungan, tempat ini hanyalah tempat ibadah biasa saja. Makanya ada orang yang mungkin setiap minggu sudah beribadah rutin di GKS Balikpapan, tetapi begitu ibadah selesai ya pulang aja. Tetapi ada orang-orang yang datangnya lebih awal, pulangnya lebih akhir. Tadi seperti Novi katakan, Joshua katakan bahwa iya, saya melihat orang-orang di luar masih ngobrol, masih saling berhubungan satu dengan lainnya. Ada orang-orang yang memang lebih lama pulangnya, lalu ada yang mendoakan kalau saudara perhatikan, ada yang dirayakan ulang tahunnya, ada yang merasa bahwa gereja ini adalah rumah rohani dan keluarga rohaninya. Apa sih yang membedakan antara, kalau saya boleh ngomong, kelompok orang pertama dan kelompok orang yang kedua? Yang membedakan adalah hubungan. Katakan sama saya, hubungan. We can only grow in relation, not isolation. Kita hanya bisa bertumbuh di dalam hubungan, bukan isolasi, bukan mengisolasi diri kita. Kita tidak bisa bertumbuh di dalam isolasi, tetapi kita bertumbuh di dalam komunitas, di dalam hubungan. Yang kata bersama-sama itu tadi. Makanya di dalam Bible kita dikatakan kita adalah domba-dombanya. Coba ngomong kanan kirimu, kamu adalah domba-dombanya Allah. Kita dikarakteristikkan sebagai domba. Domba itu hidupnya gak sendirian. Domba itu hidupnya berkelompok. Domba itu hidupnya berkerumunan. Mereka selalu bersama-sama. Ketika domba itu keluar dari kelompoknya, keluar dari kerumunannya, itu yang dikatakan domba yang terhilang. Betul gak? Bahkan kalau domba terhilang itu, bahkan sampai Yesus pun harus mencari dan membawa kembali kepada kerumunan domba-domba yang ada. Jadi sepanjang waktu ini mungkin kita berpikir bahwa apa yang Yesus kerjakan, oke, menyelamatkan yang terhilang, yang tersesat dibawa kembali supaya bertobat. Mereka yang
berdosa, dibawa kembali supaya mereka bertobat. Sebenarnya ceritanya nggak berhenti sampai situ saja. Apa yang Yesus lakukan? Dia membawa kembali domba-domba yang terlepas dari kerumunan atau kelompoknya itu, dibawa kembali masuk ke dalam kelompoknya domba-domba yang lain. Are you with me? Kalau dia bisa membawa setiap saudara, entah itu saudara karena memang saudara sudah menjauh dari Tuhan, atau memang saudara sudah lama keluar dari kelompok, yaitu gereja Tuhan yang bersama-sama itu tadi. Tuhan punya begitu banyak cara untuk membawa saudara kembali untuk masuk ke dalam kelompoknya bersama-sama yang disebut dengan gereja Tuhan. Katakan amin. Entah itu gerejanya bisa ada di sini, entah itu bisa ada di gereja di tempat lain, tapi Tuhan punya cara untuk membawa setiap saudara untuk kembali masuk ke dalam kelompoknya, dalam komunitasnya, masuk dalam kerumunan domba-domba yang lainnya. Yang mengerti katakan amin. Jadi ini kisah bukan hanya seputaran tentang orang yang tersesat, orang yang terhilang lalu dibawa kembali kepada Tuhan, tetapi juga bagaimana domba-domba yang tadinya terlepas dari kerumunan kelompok domba-domba yang lain dibawa kembali masuk ke dalam kerumunan domba-domba itu yang disebut dengan gereja Tuhan. Dan cara Tuhan perhatikan, cara Tuhan untuk membawa saudara kembali, caranya sungguh amat ajaib. Instastory gereja, Google gereja di Balikpapan muncul nomor 1, adalah GKS Balikpapan, Biapong si Oma. Ayo ini, saudara punya cerita yang lain ya. Mungkin saudara diajak sama teman saudara, di WA-in, saudara mungkin nggak ketemu sengaja di restoran, di kafe, apapun. Tuhan punya begitu banyak cara untuk membuat saudara kembali kepada kelompoknya, yaitu yang disebut dengan gereja Tuhan. You cannot grow spiritually without connecting relationally. Pastor Andy Stanley pernah mengatakan demikian, bahwa kita nggak bisa bertumbuh secara rohani kalau kita tidak terkonek secara hubungan. Kita bisa saja begitu rajin ibadah, tapi kita bisa jadi disconnected dengan gereja itu sendiri. Kenapa? Karena kita mengisolasi diri kita dari kehidupan yang ada di dalam gereja Tuhan. Amsal 18 ayat pertama dikatakan di dalam bahasa Indonesia masa kininya, orang yang memisahkan diri dari orang lain berarti memperhatikan diri sendiri saja, tidak setiap pendapat orang lain ia bantah. Di dalam terjemahan lain dikatakan orang yang mengisolasi dirinya dari Tuhan dan dari orang lain, mencari keinginannya sendiri, hanya memperhatikan diri sendiri saja, self-centered. Mendengar pendapat orang lain dia bantah karena dia punya kebenaran diri sendiri, menganggap diri paling benar. Ia memperdebatkan hikmat yang sehat. Orang yang memisahkan diri. GKS Balikpapan adalah gereja yang sangat percaya dengan pentingnya yang namanya terhubung. GKS Balikpapan adalah gereja yang sangat percaya dengan yang namanya pentingnya sebuah pemuritan. Kita percaya bahwa proses pemuritan itu tidaklah terjadi hanya ketika saudara datang kepada ibadah hari Minggu, tetapi justru terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Saya catat ini, ibadah sangat penting untuk membangun kedisiplinan rohani. Pemuritan sangat penting untuk membangun kedewasaan rohani. Jadi ibadah itu penting supaya setiap kita disiplin secara rohani. Tetapi pemuritan itu sangatlah penting untuk membangun kedewasaan rohani kita. Yes, ibadah sangat penting. Artinya saudara punya kedisiplinan rohani. Ada orang Kristen yang ibadahnya bolong-bolong. Hari Minggu ini datang, ntar 2 minggu lagi baru datang. Ada yang hari Minggu ini datang, ntar 1 bulan lagi baru datang ibadah. Ada yang hari ini datang ibadah, beberapa bulan lagi baru datang. Ada yang baru hari ini datang, 1 tahun kemudian lagi baru ketemu lagi. Ada yang baru hari kalian ibadah, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi baru ketemu lagi, nggak tahu
entah masih jalan ibadah atau enggak. Saya memastikan buat setiap saudara, rutin ibadah itu sangatlah penting. Karena itu membangun kedisiplinan rohani kita. Sedangkan pemuridan sangat penting untuk apa? Untuk mendewasakan kerohanian kita. Kita membutuhkan orang-orang lain yang memuridkan kita melalui hubungan dan keteladanan. Maka kata kuncinya adalah hubungan dan keteladanan. Kita nggak bisa dimuridkan kalau kita nggak punya hubungan. Seperti halnya Yesus, bagaimana murid-murid Yesus bisa dimuridkan oleh dia kalau mereka nggak punya hubungan? Mereka nggak menjalani hidup bersama-sama. Nah, kata menjalani hidup bersama-sama ini menjadi kata kunci lainnya. Jadi gereja Tuhan itu bicara tentang menjalani hidup bersama-sama. The journey kita itu hidupnya bersama-sama. Makanya buat mereka yang sudah tertanam di sebuah gereja lokal, satu kali mereka harus pindah kota, mereka tuh bergumul loh. Di gereja ini kita udah tahunnya udah 13 tahun. Orang yang come and go karena pindah kota itu udah cukup banyak. Buat mereka yang pindah kota tanpa mereka terhubung dengan gereja lokal, biasa-biasa aja. Bahkan pamit aja enggak gitu. Ya udah pergi aja pindah kota. Tapi buat mereka yang sudah merasakan bahwa ini adalah keluarga rohaninya, ada rumah rohaninya, mereka begitu berat untuk mereka pindah keluar kota. Kenapa? Karena mereka sudah punya hubungan di dalam gereja ini. Mereka sudah menjalani hidup bersama-sama. Makanya biasanya suka nangis-nangisan, diantar sampai ke airport. But after that mereka tetap keep in touch. Artinya menjalani hidup bersama-sama. Ada orang-orang tertentu yang saya dapat kesaksiannya di mana pada awal pindah ke Balikpapan, di kota ini, dari kota asalnya, aduh bergumul, aku pengen berdoa Tuhan, aku pengen pindah segera. Gak betah aku di kota ini, gak betah karena saudara gak punya siapa-siapa, saudara gak ketemu siapa-siapa. Tapi pada saat dia sudah mulai membuka hatinya, keluar dari isolasinya, mulai masuk ke dalam hubungan bersama-sama tadi di dalam gereja Tuhan, udah melebur jadi satu. Hidup bersama-sama, enjoy. Satu kali dia harus pindah lagi. Dia gak mau berdoa, Tuhan jangan aku dipindah dari kota ini. You get the point? Mungkin cerita ini relevan sama saudara. Tadinya pengen buru-buru pindah, tapi pada saat sudah terkoneksi, Tuhan jangan pindah, aku mau di sini aja Tuhan. Kalau bisa jangan dipindah dari Balikpapan. Aku berdoa, keluarga kami gak dipindah lagi. Balikpapan jadi kota terakhir kami dipindah kerja. You get the point? Apa yang membedakan? Hubungan. Katakan amin. Yesus membangun hubungan dengan murid-muridnya. Bukan hubungannya casual, tetapi hubungan yang dijalani secara hidup bersama-sama. Dan murid-muridnya berkomitmen akan hal itu. Yesus mengajarkan tentang iman kepada murid-muridnya. Saya ambil contoh beberapa aja. Yesus mengajarkan tentang iman kepada murid-muridnya. Ingat pada saat Petrus berjalan di atas air, Yesus sudah mengajarkan iman kepada Petrus. Ingat kisah tentang 5 roti 2 ikan, Yesus sudah mengajarkan iman kepada murid-muridnya. Ingat kisah ketika Yesus menghardik badai di perahu pada saat murid-muridnya ketakutan. Yesus sudah mengajarkan iman. Yesus membentuk murid-muridnya dalam hal pola pikirnya, karakternya, attitude-nya, nilai, cara pandangnya. Yesus mengajarkan perumpamaan-perumpamaan tentang Injil kerajaan kepada murid-muridnya. Yesus mengajarkan kebenaran kepada murid-muridnya. Artinya di dalam pemuridan ada nilai-nilai kebenaran yang ditanamkan. Yesus menegur murid-muridnya pada saat murid-muridnya ngawur. Ketika Yesus menegur murid-muridnya pada saat murid-muridnya ribut, siapa di antara kita yang paling terbesar? Yesus menegur mereka. Yesus menegur mereka pada saat mereka murid-muridnya menghalangi anak-anak datang kepada Yesus. Yesus menegur kekerasan hatinya mereka, ketidakpercayaan mereka. Yesus menegur mereka. Artinya di dalam pemuridan ada koreksi, ada teguran. Yesus meneladani apa yang diajarkan kepada murid-muridnya sebagai contoh yang hidup. Bagaimana dia berinteraksi dengan orang berdosa, bagaimana dia berhubungan dengan orang Farisi,
Dia menjadi teladan, menjadi contoh yang bisa dilihat oleh murid-muridnya. Termasuk ketika Yesus melayani, bukan saja melayani orang-orang, tapi juga melayani murid-muridnya dengan membasuh kaki murid-muridnya, memberikan keteladanan. Bahwa sebagai pemimpin, it's about serving. Bicara tentang melayani. Discipleship is all about the process of growing up to be like Christ. Jadi pemuridan itu adalah bicara tentang semua tentang proses bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus. Nah, untuk menjadi serupa dan segambar dengan Yesus diperlukan yang namanya pemuridan. Discipleship. Nah, saya masuk dalam my transformational journey. Apa sih pastor? Ini saya baru mulai khotbah. Tadi baru intro. Kita percaya proses pemuridan itu adalah sebuah journey, sebuah perjalanan. From the lost to become a leader. Dari mereka yang terhilang. From nobody to become somebody. Dan ini yang kita percaya di dalam gereja ini kita sebut dengan namanya my transformational journey. Sebuah perjalanan. Makanya tadi kita merayakan setiap orang yang ada akhirnya masuk ke dalam journey itu. Dan step pertama di dalam journey itu adalah plan atau tertanam. Nah, pengertian dan pemahaman kita tentang gereja menentukan cara bagaimana kita berjemaat. Saya ulang sekali lagi. Pemahaman kita, pengertian kita tentang gereja itu menentukan bagaimana cara kita berjemaat. Kalau kita masih melihat bahwa gereja itu hanya sebatas ibadah hari Minggu saja, makanya kita datang untuk beribadah. Begitu ibadah selesai, ya sudah, gue udah gak urusan lagi. Urusan gue udah beres sama Tuhan, gue udah ibadah. Kalau pemahaman kita seperti itu, maka gak heran yang kita lakukan setelah kita ibadah, ya kita pulang. Tapi kalau kita melihat bahwa gereja itu adalah keluarga rohani dan rumah rohani, makanya setiap minggu kita datang, kita ketemu sama keluarga rohani kita pulang ke rumah rohani kita, dan kita berkumpul di situ selayaknya keluarga besar itu berkumpul. Yang mengerti katakan amin. Gereja itu orang. Gereja itu bukan gedung. Gereja itu bukanlah tempat. Gereja itu bukanlah ibadah. Misalnya kalaupun kita harus pindah dari The Hall, pindah ke tempat yang lebih besar lagi di suatu tempat di kota Balikpapan. Saudara datang ke The Hall ini gak ada kita semua, gak ada gereja GKS Balikpapan namanya. Karena gereja GKS Balikpapan ya saudara-saudara ini yang saudara lihat di kanan kiri saudara. Jadi tempat ini hanya tempat yang dipakai oleh kita gereja untuk beribadah. Gereja itu bukanlah ibadah. Ibadah itu adalah bagian dari kehidupan di dalam gereja Tuhan. Gereja itu adalah orang. Di dalam terjemahan aslinya, eklesia itu bicara tentang orang. People. So, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya terkonek dengan ibadahnya saja, tetapi kita tidak terhubung atau terkonek dengan gereja itu sendiri. Dan itu sangat memungkinkan. Kita bisa hanya, ya aku udah kok, kalau ditanya orang, lu gereja di mana? Gue di GKS Balikpapan di Pentasiti. Tapi begitu ketemu lagi temennya yang di benar-benar tertanam, lu kenal dia nggak? Temen gue ada di GKS. Yang mana orangnya ya? Gue nggak tahu, nggak pernah ketemu. Jadi seseorang bisa mengaku bahwa dia GKS Balikpapan, tapi mungkin dia cuma hanya ibadah, tapi belum melebur menjadi gereja itu sendiri. Katakan amin. So gereja adalah keluarga rohani dan rumah rohani. So get connected with the people, not just connected with the service. Jadi terhubunglah dengan orangnya, bukan hanya terhubung dengan ibadahnya saja. Di GKS Balikpapan ada jemaat-jemaat baru yang hadir setiap minggunya. Kita punya data, almost every week itu selalu ada orang-orang new visitors yang datang. Kami ini kita berusaha untuk menjangkau, untuk menyapa, untuk kenalan. Kita siapin refreshmentnya, kita siapin kopinya, supaya orang punya waktu untuk ngobrol, untuk connected. Kalau enggak, ngapain kita siapin refreshment, ada kopinya. Ya walaupun sederhana, tapi
Tapi itu adalah supaya saudara tetap stay. Seperti tadi Joshua dan Novi katakan, saya melihat bahwa orang-orang gak langsung pulang, ada orang yang stay di lobby ngobrol. Supaya saudara get connected. Kita gak cuman supaya setiap saudara itu hanya ibadah lalu selesai. Ibadah itu belum selesai. Ibadah itu bukan selesai pada saat saudara menerima doa berkat. Karena ibadah itu dilanjut dengan apa yang terjadi di dalam lobby. Itulah kehidupan gereja yang sesungguhnya. Dan itu dilanjut lagi dengan makan siang sama-sama, kumpul di rumah siapa, home di rumah siapa. Attending is not the same as being planted. Menghadiri itu tidaklah sama dengan tertanam. Saya adalah orang yang dulunya punya pengertian yang salah. Waktu saya di Jakarta, saya beribadah di sebuah gereja besar dengan pendeta yang karismatik, sangat dikenal. Dan saya dengan bangga kalau ditanya sama orang, lu gerejanya di mana? Saya di gerejanya di A. Bangga saya, gereja gue di A. Tapi setelah saya mulai mengerti pengertian tentang gereja itu sendiri, saya bilang, wah, dulu gue bukan bergereja di situ, gue cuma numpang ibadah di situ. Karena saya nggak pernah tertanam di dalam kelompok selnya, di kelompok kecilnya. Dan saya hampir sama dengan, bukan hampir sama, sebenarnya sama dengan mungkin sebagian saudara yang kalau habis ibadah buru-buru pulang. Karena saya gak pernah mau didatengin usher, didatengin orang, dimintain data. Gua paling alergi. Karena pengertian saya dulu begitu. Buru-buru pulang. Waktu doa berkat buru-buru kabur dari ruangan. Semoga saudara gak begitu ya. Kabur duluan, kenapa? Karena takut bubaran rame, macet, parkiran, udah kelaparan, udah banyak aja alasannya pokoknya untuk buru-buru kabur dari ruang ibadah. Semua yang saya lakukan itu karena pemahaman dan pengertian yang saya punya pada waktu itu. Tapi pada saat saya menerima kebenaran seperti yang saya bagikan kepada saudara pada hari ini, membuka pikiran saya bahwa gereja itu bukan cuma ibadah aja, tapi kehidupan dengan orang-orang, terhubung dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Katakan amin. Buat saudara, jangan cari gereja yang sempurna. Kalau saudara masih belum memutuskan tertanam, jangan cari gereja yang sempurna, karena gak ada gereja yang sempurna. Kalau saudara belum tertanam di dalam gereja manapun, carilah gereja yang dimana saudara merasa bisa bertumbuh di situ. Saudara merasa diterima apa adanya. Saudara menerima kehangatan dari orang-orang di dalamnya. Gereja yang bisa merubah mindset saudara. Saudara bisa diberikan nilai tambah dalam hidup saudara. Saudara pada saat tertanam di situ ada nilai tambah yang ditambahkan di hidup saudara. Sehingga saudara yang tadinya mungkin nilai saudara di level 4 dan 5, pada saat tertanam di situ saudara ditambahin nilainya jadi 6, jadi 7. Jadi 8, saudara diberikan nilai tambah tentang apapun, kebenaran, kerohanian, pernikahan, keuangan, parenting, whatever yang saudara butuhkan, saudara diberikan nilai tambah. Ya mengerti, katakan amin. Salah satu contoh aja, di dalam gereja ini kita sangat menaruh nilai tinggi dalam hal pernikahan. Saya selalu ngomong sama orang, rawat pernikahanmu, rawat. Dirawat. Kalau saudara punya taman, supaya taman itu tetap cantik, saudara harus merawat tamannya. Supaya itu tetap ada bunganya, rumputnya rapi. Saudara diamkan saja itu taman saudara, beberapa hari kemudian rumput liar mulai tumbuh di situ. Saudara biarkan 1 minggu makin banyak, saudara biarkan 2 minggu lebih banyak lagi. Sekian bulan kemudian, yang tadinya kelihatan taman yang indah, lama-lama kelihatan jadi rumput liar semua. You get the point? Artinya lu mesti rawat setiap hari. Rawat setiap hari. 1 tahun kemudian orang lewat situ. Kalau ada orang yang ngomong, ini dulu taman yang bagus. Hah? Ini dulu taman yang bagus? Kok nggak kelihatan bekas taman sama sekali? Kenapa? Karena tamannya habis. Bunganya mati, rumput liar tumbuh di mana-mana.
tamannya mati. Akhirnya gak kelihatan apa-apa. Rawat. Ini kan salah satu nilai yang ditambah dalam hidup kita. Saya gak tahu kenapa jadi tiba-tiba pesannya ke sini. Kalau saudara gak merawat pernikahan saudara setiap hari. Hari ini oke kok pastor. Hari ini saudara lihat orang oke. Pergi bareng ke Bali. Saudara gak rawat, 1 tahun kemudian kok tiba-tiba saya dengar pernikahannya berantakan. Jangan hanya pergi satu kali ke Bali, saudara pikir itu menyelesaikan semuanya. Saudara harus rawat setiap hari. Saya gak tahu kenapa jadi lari ke pernikahan. Yang kedua, serve. Step berikutnya setelah tertanam adalah melayani. Kita percaya bahwa setiap orang percaya itu dipanggil dan mempunyai karunia talenta untuk melayani. Jadi melayani itu adalah salah satu cara hidup orang Kristen. Kenapa bisa gitu? Karena Yesus yang kita ikuti, Yesus juga melayani. Di Markus 10:45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus aja datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Nah mindset kita harus rubah tuh. Kalau Yesus aja melayani, kok siapa kita gak melayani? Artinya Yesus sudah memberikan sebuah contoh dan teladan buat setiap kita bahwa kita ini harus punya cara hidup untuk melayani. Di gereja ini di setiap saudara dilatih, dipersiapkan untuk punya hati yang melayani. Dan melayani bukan soal, gue punya jadwal minggu ini, gue punya tugas minggu. Bukan soal jadwalan di gereja, tetapi itu menjadi sebuah gaya hidup saudara. Di rumah manapun saudara di keluarga, di pernikahan saudara, di kampus, di sekolah, di tempat kerja saudara. Saudara punya DNA-nya yang melayani. Saudara punya semangat yang melayani. To serve. Greatness doesn't come from position. Greatness come by serving others. Kebesaran itu tidak datang karena posisi. Bukan karena saya punya posisi tertentu baru saya jadi orang yang besar. Kebesaran itu datang karena kita mau melayani orang lain. Katakan amin. Di dalam gereja ini kita sebut mereka yang melayani Tuhan adalah builder. Builder itu adalah orang-orang yang membangun nilai, membangun budaya, membangun DNA, membangun visi di dalam gereja ini. Bukan sekedar melayani seperti mungkin saudara punya pemahaman. Aku ngerti pelayanan Pastor, aku pernah pelayanan dulu. Bukan seperti yang kita pikirkan itu. Melayani as a builder, saudara turut membangun budaya itu. Apa di dalam gereja ini? Before time lah, budaya menghormati lah, budaya mengapresiasi lah. Saudara membangun visi supaya saudara menjadi generasi yang berpusat kepada Kristus yang hidupnya punya pengaruh sama dunia. Saudara turut membangun itu. Saudara punya kontribusi terhadap itu. Roma 12 ayat yang pertama dikatakan di dalam TPT-nya. Be enthusiastic to serve the Lord, keeping your passion toward Him boiling hot. Radiate with the glow of the Holy Spirit and let Him fill you with excitement as you serve Him. Bersemangatlah melayani Tuhan. Coba ngomong kanan kirimu, bersemangatlah melayani Tuhan. Jagalah hasrat Anda terhadapnya mendidih. Radiasilah dengan cahaya Roh Kudus dan biarlah dia memenuhimu dengan kegembiraan saat kamu melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu harus gembira, bukan beban. Katakan amin. Antusias. Dan melayani Tuhan bukan, aku sudah tua Pastor, yang muda-muda aja melayani Tuhan. Gak ada ayatnya, saudara boleh cari itu di Alkitab. Mana ada ayatnya yang hanya muda-muda aja yang melayani Tuhan. Kemarin saya baru ngobrol sama James sama Chrissy. Saya bilang saya kangen sama Eyang. Saya bilang, kemana Eyang? Ada katanya di Kaubun di sana.
Kemana Eyang? Karena Eyang itu adalah pelayanan doa yang luar biasa. Kita kangen sama Eyang. Kapan Eyang datang? Oh, bulan depan katanya datang. Supaya Eyang, saudara, namanya aja udah dipanggilnya Eyang. Dia tetap serve the Lord. Dia tetap mendoakan kita di sini. Ini bukan masalah umur. Bukan masalah, oh aku terlalu kecil. Saudara lihat, Noah melayani Tuhan. Abel melayani Tuhan di sini. Even SMP aja belum, baru tahun ini baru masuk SMP. Jadi saudara jangan banyak alasan, oh aku terlalu tua, aku terlalu kecil. Terlalu banyak alasannya. Firman Tuhan berkata, antusiaslah, bersemangatlah, layanilah Tuhan. There's no reason for us. Yesus aja melayani. Yang ketiga, yang terakhir. Setelah tertanam journey-nya adalah lead. Setelah tertanam, setelah dimuridkan, setelah melayani, langkah berikutnya memimpin dong. Memimpin dengan memuridkan orang lain. Tuhan memanggil setiap kita untuk memuridkan. Di Matius 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan mau setiap kita bukan hanya menjadi sekedar orang percaya, tapi menjadi pengikut Yesus, menjadi pengikutnya, menjadi muridnya, yang pada akhirnya memuridkan orang lain. Dan seseorang yang dari orang percaya menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati, itu diperlukan proses yang namanya dimuridkan. Dari seorang believer menjadi seorang the true follower of Christ. Kalau seorang percaya adalah orang yang bicara bahwa dosanya sudah diampuni, dosanya sudah ditebus, keselamatan kekal dia terima, dia mati dia masuk surga. That's what I call a believer. Tapi kalau bicara mengikut Yesus, itu bicara atau menjadi seorang murid Yesus, bicara tentang sangkal diri, pikul salib, dan menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Saudara bisa lihat perbedaannya? Kita bisa menjadi orang terjebak bahwa gue udah percaya Yesus kok, I'm his believer kok. Ya, untuk menjadi seorang pengikut Yesus, saudara harus mulai dulu dari believer dong. Tapi kalau kita hanya terbatas bahwa saya sudah believer dan saya pikir saya sudah cukup, padahal kita mengatakan bahwa ikutlah aku, kata Tuhan, follow me. Dan kalau bicara tentang mengikut Yesus, bicara tentang sangkal diri, bicara tentang pikul salib, bicara tentang menjadi gambar dan serupa dengan Yesus. Disinilah, proses inilah saudara mengalami pertumbuhan secara rohani. Sayangnya, ya bukan sayangnya sebetulnya, pada saat kita terima Yesus, dosa kita diampuni, hidup kita ditebus, kita terima keselamatan, kita gak langsung pulang ke sorga. With me? Kita gak langsung tiba-tiba begitu, aku terima Yesus, tiba-tiba set, kita udah tiba-tiba melek, udah di sorga gitu. Kita masih hidup di dunia ini, kita masih tinggal di dalam dunia ini. Dan kalau saudara ingin melihat bahwa saudara ingin hidupnya berdampak kepada orang lain, bukan pada posisi saudara kita semua sebagai seorang believers, tapi pada saat kita menjadi seorang pengikut Yesus, sangkal diri, pikul salib, menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Keselamatan kita yang kita terima, yang kita bawa, dosa yang kita diampuni, itu gak bisa semerta-merta membuat orang lain juga bisa menerima Yesus. Tapi kalau ada seorang murid, seorang pengikut Yesus, saudara bisa share your faith, saudara bisa bagikan iman saudara, your journey, perjalanan saudara sama Tuhan. Dan itu yang membuat orang kembali kepada Tuhan. Katakan amin. Jadi proses transisinya dari believers to become the follower of Christ, itu yang disebut dengan proses pemuridan. Memuridkan orang itu artinya memberikan nilai tambah dalam orang.
Dan pada saat kita memuridkan, ada sukacita yang penuh. Ada fulfill. Ada sesuatu dalam hati kita yang penuh. Konten. Pada saat kita melayani dan kita memuridkan orang lain. Kita mengalami namanya the true happiness. Makanya ada orang yang kalau sudah berada di posisi itu, dia gak bisa berhenti untuk memuridkan orang lain. It's a joy. Dia capek kerja, jadwalnya penuh. Tapi ketika udah mesti jadwalnya ketemu, sharing, memuridkan, kayak dapat energi yang baru. Dia bisa sharing his life. Dia muridkan orang lain. Roma 2 Timotius 2 ayat 2. Ayat yang terakhir. You get the point? Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah. Perhatikan kata percayakanlah itu. Kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Di dalam TPT dikatakan, and all that you have learned from me. Semua yang telah kamu pelajari daripadaku, confirm by the integrity of my life, deposit into faithful leaders. Semua yang telah kamu pelajari dari aku, tolong depositkan lagi itu kepada orang lain. Kepada pemimpin lain yang setia. Artinya pemuridan itu jalan terus. Who are competent to teach the congregation the same revelation. Memimpin orang lain untuk memuridkan orang lain. Kita pada saat kita masuk dalam sebuah journey, kita dimuridkan oleh orang lain. Kita izinkan orang bicara sama hidup kita. Tapi gak berhenti sampai situ, di satu poin. Saudara yang tertanam dalam gereja ini, saudara akan didorong untuk memulai memuridkan orang lain. Kalau saudara bilang, Pastor aku gak ngerti caranya. Then next steps to the class lead. Saudara akan diperlengkapi, saudara akan diajari untuk bisa memuridkan orang lain. Pastor aku kayaknya belum layak. Gak satu orang pun layak di antara kita di hadapan dia kok. Saudara pikir saya layak? Kalau bukan karena darah Yesus menebus hidup saya juga gak layak berdiri di tempat ini. Saya gak jago ngomong kayak pastor. Saudara jadi pemimpin gak perlu jago ngomong. Karena pemimpin itu bicara tentang pengaruh. Leadership is about influence. Leadership is about adding value. Sepanjang saudara bisa menambahkan nilai dalam hidup orang lain, is more than enough. Yang mengerti katakan amin. Memuridkan adalah panggilan dan gaya hidup orang percaya. Sama seperti halnya melayani. Kesimpulannya. Kalau saudara mau lihat hidup seseorang misalnya, seorang pengikut Yesus yang sejati, minimal ada 3 ciri nyata dalam orang itu. The true follower of Christ. Bukan just a believer. Yang pertama, dia dimuridkan. Adalah orang yang dimuridkan dengan tertanam di dalam sebuah gereja lokal. Dalam bersama-sama itu tadi yang saya katakan. Dia diproses menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Artinya ada pertumbuhan dari waktu ke waktu. Tertanam itu artinya saudara memutuskan entah gereja ini atau gereja lain yang saudara belum putuskan itu menjadi rumah rohani saudara, menjadi keluarga rohani saudara. Saudara pada saat saudara tertanam, saudara memutuskan bahwa saudara bukan lagi sekedar datang ke gereja ini, tapi saudara menjadi bagian dari gereja ini. Tertanam itu artinya saudara meleburkan diri saudara, saudara mengikatkan diri saudara dengan orang-orang yang ada di dalam gereja ini. Saudara menjadi bagian dalam gereja ini, berjalan bersama-sama, menjalani hidup bersama-sama di dalam gereja ini. Kedua, kalau saudara ingin lihat orang yang benar-benar true follower of Christ, dia melayani. Dia gak akan berhenti melayani. They will keep serving. Dan ini bukan ngomong soal dijadwal di dalam gereja saja, tapi bagaimana punya gaya hidup di luar melayani. Di kantor saudara, saudara menjadi orang pemimpin yang luar biasa. Because you serve people. Waktu saya gak banyak, waktu saya tinggal 3 menit, saya bisa sharing banyak apa yang saya lakukan di kantor. Dengan orang-orang yang staff saya di kantor, yang
yang mereka bukan anak Tuhan. I will share life. I share about marriage. I share about finance sama mereka. Saya berikan, tambahkan nilai dalam hidup mereka. Dan itulah kita dipanggil. Amen. Melayani. Yang ketiga, pasti orang yang tutup follower of Christ, dia akan memulihkan orang lain. Dia punya orang-orang murid-murid. Karena itu adalah panggilan hidup kita. So I pray sebagai penutup GKS Balikpapan, saudara menangkap ini. Bukan karena pendaftaran PSL itu dibuka di lobi, bukan. Tapi saudara nangkap ini benih kebenaran bahwa aku nangkap. Selama ini cara berpikirku salah, pola berpikirku salah. Saya pernah seperti saudara, jangan khawatir. Saudara gak alone, saya pernah seperti itu. Saya pikir gereja ya cuma kumpul, melayani, ibadah. Dan waktu itu merubah saya kebenaran itu. Saya harus tertanam. Saya harus dibangun hidup saya. Saya harus dimuridkan. Sampai hari ini pun saya juga punya mentor, punya bapak rohani yang terus memuridkan. Memang waktunya gak bisa tiap hari kayak kita berkumpul di sini karena dia berada di kota yang lain. Tapi pada saat anytime, WA, kalau pas kumpul ngopi, ajak lunch, ajak dinner, di situ saya ngobrol. Saya belajar. Di situ saya buka hati, dimuridkan. Mereka bicara apa aja dalam hidup saya. Jadi jangan berpikir bahwa, pastor kan udah pastor. No. Saudara buat orang yang benar, semua pastor, the true follower of Christ, pasti punya orang-orang yang memuridkan dia. Orang yang mementoring dia.